Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfan selaku dosen mata kuliah Al-Islam, yang saya hormati para pelaksana presentasi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giska Medita Putri, bisa dipanggil Giska. Di sini saya berperan sebagai moderator dan yang akan bertanggung jawab untuk jalannya acara presentasi pada hari ini. Topik yang akan dibahas adalah ibadah maliyah. Adapun anggota kelompok yang akan presentasi pada hari ini adalah next. Yaitu yang pertama Ikhtiar Syahrul Ramadan, yang kedua WK Isnanda, dan yang ketiga Tribahtiar. Berikutnya adalah pembacaan susunan acara pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya adalah pembukaan. Marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas Tribahtiar, dipersilahkan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna wa yaqbalut walut taubata an ibadihi wa ya'kudus sodakot dokatin wa Allah wa tawwabur rahim. Wa quli malu fasayara wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satudduna ila alimil ghaibi wassaha wa tiqayyuna bikum ma kuntum ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi yang ketiga, yakni sesi penyampaian materi. Kepada yang bertugas, pemateri pertama, Ikhtiar Syahrul Ramadan, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, sini saya akan menjelaskan pengertian dari ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda sebagai bentuk ta'abudi kepada Allah. Dengan demikian, ibadah maliyah pada prinsipnya adalah menggunakan harta benda sebagai instrumen ibadah dan ta'abudi kepada Allah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, pemateri kedua kepada Saudara WK Isnanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ibadah maliyah. Yang pertama adalah zakat. Menurut bahasa, berarti kesuburan, kesucian, barokah, dan berarti juga mensucikan. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana, sehingga akan tercipta perekonomian yang stabil. Zakat dilakukan menjadi dua, yaitu zakat fitrah, khusus dibayarkan sebagai penyempurna ibadah Ramadan, yang wajib dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya adalah zakat mal, ditunaikan dengan ketentuan nisab dan ketentuan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan bulan Ramadan. Yang kedua adalah infak. Menurut bahasa, berasal dari anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh atau infak, mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberikan seperti orang-orang fakir miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain istilah.
Istilah yang dipakai dalam Al-Quran berkenaan dengan infak meliputi kata zakat, sedekah, haji, jizyah, hibah, dan wakaf. Yang ketiga adalah sedekah, merupakan pemberian suatu benda oleh seorang kepada orang lain karena mengharapkan keridaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa dan penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Syahid Sabit, pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah dilihat dari pengertian tersebut. Sedekah memiliki pengertian luas, mengangkut hal yang bersifat materi atau non-materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Yang keempat adalah fidyah. Diambil dari kata fada, artinya mengganti atau menebus bagi beberapa orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan kriteria tertentu. Diperbolehkan tidak berpuasa serta tidak harus menggantinya di lain waktu. Namun sebagai gantinya diwajibkan untuk membayarkan fidyah. Ada ketentuan tentang barang siapa yang boleh tidak berpuasa. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah bagi berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan untuk pada hari-hari yang lain. Yang kelima adalah kifarat. Berasal dari Arab yaitu kofaro, yang berarti terselubung. Kofaro sendiri berarti denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah untuk melanggar janji. Kafarat ditunaikan karena melakukan sebuah kesalahan agar tidak lagi mendapatkan dosa akan melakukan kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatur mengenai kafarat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Dengan adanya kafarat dapat disimpulkan sebagai berikut. Manusia benar-benar menyesali perbuatan keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertobat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tentuan agama memberi kifarat telah ia tunaikan. Selanjutnya 3, 2, 1. Yang keenam adalah kurban atau idhiyah. Adalah ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban dengan tuntunan syariat. Kurban udhiyah adalah sebutan untuk hewan ternak, yaitu berupa binatang peliharaan yang disembelih atau dijadikan kurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, semata-mata dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah al-hadyu. Adalah menyembelih hewan ternak yang dibawa ke tanah haram Mekah untuk disembelih sebagai amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada buku Fiqhus Sunnah, boleh menyembelih binatang apa saja yang kau hendaki. Akan tetapi batas minimal yang mencakupi adalah seekor kambing untuk satu orang. Dari Abu Ayyub al-Anasyari, dia berkata, adakah setiap laki-laki kepala keluarga pada masa Nabi Muhammad SAW berkorban seekor kambing untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Lalu mereka makan dagingnya dan sebagian diberikan kepada orang lain. Kemudian orang-orang berlomba-lomba dengan memberikan yang terbaik sehingga menjadi syiar seperti yang kau lakukan, lihat sekarang. Boleh juga 7 orang berserikat untuk menyembelih seekor unta atau sapi. 8 adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara haji dan umroh. Menurut bahasa, dam berarti mengalihkan darah, menyembelih binatang kurban yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji dan umroh melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji. Dam sifatnya ada yang sunnah, ada yang wajib.
jemaah haji rata-rata terkena kewajiban dam karena melaksanakan haji tamattu. Dam atau denda sudah ada sejak ritual ibadah haji. Yang terakhir adalah akikoh, merupakan upacara keagamaan yang bermasyarakat di kalangan umat Islam yang dalam prosesnya adalah penyembelihan hewan kambing. Pelaksanaan akikoh bukan sekedar diadakan melainkan telah diyakini sebagai ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akikoh juga bisa sebagai sarana latihan bagi seorang hamba untuk menjadi orang yang bersyukur. Ungkapan syukur tersebut harus benar-benar dilandasi ketaatan dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya dan sombong yang ingin diperlihatkan pada orang lain. Selanjutnya saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateri yang sudah disampaikan. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain: 1. Membersihkan harta dari kotoran kebahilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua yaitu merupakan sarana bagi hamba untuk takarub kepada Allah. Yang ketiga, merupakan sarana penghapus dosa. Yang keempat, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya disebut harta yang kotor. Yang terakhir yaitu tidak mengeluarkan dianggap sebagai merampas hak orang lain dan mendapatkan dosa besar. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu hikmah ibadah maliyah. Yang pertama, pembersih harta. Bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta dan juga pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang yang kaya. Yang kedua, pembersih hati. Membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi dengan beribadah ini memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyebutkan sifat-sifat kebaikan dalam hati. Yang ketiga, membantu kaum duafa. Memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, menumbuhkan akhlak mulia. Dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Rabbul Izzati. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta. Yang kelima, berfungsi sebagai sosial ekonomi. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Next. Yang keenam, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Dikatakan sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lain menjadi rukun, damai, dan harmonis, yang akhirnya dapat menciptakan situasi aman, nyaman, tentram, lahir, dan batin. Yang ketujuh, dapat mensucikan diri dari dosa. Memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil dan kikir serta serakah. Dengan begitu suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntunan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakat akan selalu melingkupi hati. Yang kedelapan, menunjang perwujudan sistem kemasyarakatan Islam. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir, dipersilahkan untuk yang bertugas. Itu selanjutnya, makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Ibadah maliyah seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain termasuk ibadah ijma'i.
yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin. Bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih pemateri. Untuk penyampaian materi telah berakhir. Selanjutnya adalah sesi penutup. Dari apa yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa apa yang merupakan perintah Allah selalu membawakan berkah dan hikmah. Manusia tidak akan pernah lepas dari harta, karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Harta menjadi alat bagi seseorang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Ibadah maliyah memberikan pengaruh baik bagi pemberi dan penerimanya. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.